Baik sahabat-sahabat, kembali lagi bersama kami di channel Feby72. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas alur cerita film The Last King. Film ini diambil dari kisah nyata Kerajaan Norwegia. Secara garis besar, film menceritakan perjuangan pengawal Kerajaan Norwegia yang berusaha menyelamatkan hidup bayi yang merupakan ahli waris kerajaan. Tentu saja, itu bukan pekerjaan yang mudah, sebab banyak yang menginginkan kematian ahli waris kerajaan tersebut. Sebelum memulai, saya perkenankan terlebih dahulu pada sahabat-sahabat menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja. Berikut rangkuman alur ceritanya. Pada tahun 1204, Birkebeiner dan Raja Hakon Sverresson mempunyai tahta di Nidaros. Namun, mereka terancam oleh kekuatan kaum Beglars di timur Norwegia yang dibantu oleh kekuatan Denmark. Pada scene awal, terlihat kaum Beglars menyerang salah satu wilayah kekuasaan Raja Hakon Sverresson. Seluruh warga tersebut akhirnya mengungsi. Di antara pengungsi, terdapat anak raja, ahli waris kerajaan Norwegia, yaitu Hakon Hakonsson, bersama ibunya yang sengaja memang merahasiakan keberadaan Hakon Hakonsson. Berselang beberapa saat, Jerval yang diperankan oleh Jacob Oftebro dan Thorstein yang diperankan oleh Christopher Hivju yang bertugas sebagai pengawal kerajaan atau Birkebeiner menghampiri Inga, ibu Hakon Hakonsson yang diperankan oleh Anu Ulemon Overly, mengamankan mereka berdua. Mereka dibawa menuju Borg. Lalu, film The Last King pun dimulai. Merasa keberadaan Hakon Hakonsson telah aman dan itu merupakan tugas terakhirnya. Di jalan, Jerval berpisah dengan Thorstein, lalu ia menemui anak dan istrinya. Di Nidaros, di istana kerajaan, Margaret, ibu tiri Hakon Sverresson melakukan adegan bercocok tanam dengan Gisle. Gisle yang diperankan oleh Paul Sverre Hagen merencanakan pemberontakan dengan membunuh Raja Hakon Sverresson. Ia memanfaatkan Margaret yang telah tergila-gila padanya, mungkin karena ketangkasannya dalam mencangkul. Terlebih lagi Margaret diiming-imingi akan menjadi ratu kembali jika Hakon Sverresson meninggal. Setelah aktivitas cangkul-mencangkul mereka selesai, Gisle memberi Margaret racun yang digunakan untuk membunuh raja. Raja Hakon yang diperankan oleh Benjamin Helstad tak curiga sedikit pun dengan Margaret. Mereka bercerita dan menugaskan Margaret untuk berdiplomasi dengan Swedia agar mereka memenangkan peperangan dengan kaum Beglar. Namun, Margaret memanfaatkan kepercayaan itu dengan menaruh racun pada minuman raja lalu bergegas pergi. Merasa dirinya tak dapat selamat, Raja Hakon Sverresson memerintahkan Inge Bardsson, kepala Birkebeiner, untuk menjaga anaknya Hakon Hakonsson sebagai ahli waris kerajaan yang berada di utara Norwegia. Inge diperankan oleh Thorjob Har mencurigai salah satu Birkebeiner telah berkhianat dan bekerja sama dengan Margaret membunuh raja. Ia kemudian segera melakukan penyelidikan. Namun, tidak menunggu waktu lama, seusai kematian raja, Gisle adik Inge langsung melakukan pemberontakan dan mengurung Inge dalam penjara. Gisle kini menguasai istana dan para Birkebeiner. Gisle juga bekerja sama dengan kaum Beglar untuk melancarkan niatnya menjadi raja. Mendengar berita kematian Raja Nidaros, kaum Beglar segera melakukan perburuan terhadap Hakon Hakonsson. Karena jika suatu wilayah tidak lagi memiliki raja dari garis keturunan yang sah, maka yang memegang kendali adalah Tuhan. Dalam hal ini pihak gereja, dan yang mengelola gereja saat ini yaitu kaum Beglar. Informasi yang diperoleh kaum Beglar, Hakon Hakonsson berada di wilayah mereka, dan pimpinan Beglar menjanjikan kemakmuran seumur hidup bagi pasukannya yang berhasil membawa kepala Hakon Hakonsson. Tapi sia-sia.
seusai memberi informasi istri dan anaknya dibunuh. Beruntung, Jerval dapat selamat dan segera menuju lahan pertanian Erlend Harkson untuk menyelamatkan Hakon Hakonsson. Jerval sampai duluan di tempat Hakon Hakonsson sebelum pasukan Beglar. Thorstein segera menyiapkan segala kebutuhan untuk selanjutnya bersembunyi ke pertanian Auduns. Sebelum pergi, Jerval terpaksa harus dieksekusi karena dianggap mengkhianati raja karena telah membocorkan informasi keberadaan Hakon Hakonsson. Sesaat akan dibunuh, pasukan Beglar telah sampai di tempat mereka berada. Pertarungan pun terjadi. Inga diarahkan Thorstein menuju timur di pertanian Auduns dan menunggu mereka di sana. Sementara Hakon Hakonsson dibawa Jerval dan Thorstein juga menuju pertelah mereka mengambil jalan pintas yang tak dapat dilalui kuda. Mereka terus berjalan menyusuri hutan dan pegunungan yang dipenuhi salju. Karena terjadi badai salju, Jerval dan Thorstein berlindung di salah satu rumah tak berpenghuni. Mereka menghangatkan tubuh sambil mengajak bermain Raja Hakon Hakonsson sampai menunggu badai berhenti. Jerval dan Thorstein adalah berki-beiner sejati. Mereka dengan tulus menjalankan tugas melindungi Hakon Hakonsson. Terlihat mereka tak membawa persediaan makanan. Terpaksa mereka hanya meminum air yang dihangatkan untuk mengganjal rasa lapar yang mereka rasakan. Sementara itu, di istana kerajaan Nidaros, Gisle mengumumkan berita bohong mengenai kematian Hakon Hakonsson yang meninggal di tengah badai salju. Gisle juga mengumumkan akan menjadi raja Nidaros selanjutnya. Dan untuk memastikan ahli waris kerajaan, Gisle akan menikahi Kristina, adik Hakon Sverresson. Seusai badai reda, Jerval dan Thorstein kembali melanjutkan perjalanan menuju pertanian Auduns. Namun, mereka kembali dikejar pasukan Beglar, dan kejar-kejaran di tengah pegunungan salju pun kembali berlangsung. Dalam menghindari pasukan Beglar, Thorstein terkena anak panah di punggungnya. Mereka akhirnya sampai di pertanian Auduns. Hakon Hakonsson kembali bertemu dengan ibunya. Di pertanian milik Auduns, Jerval meminta beberapa pasukan untuk mengawal Hakon Hakonsson menuju Nidaros. Auduns pesimis dengan rencana Jerval, sebab keadaan di Nidaros saat ini sudah tak terkendali. Scene kembali menunjukkan keadaan di istana Nidaros. Kristina tampak merencanakan sesuatu. Ia terlihat gelisah dengan keadaan saat ini bersama Gisle. Kristina kemudian berencana membebaskan Inge. Ia mengelabui Gisle dengan mengajaknya bercocok tanam. Setelah itu, ia mengambil kunci penjara Inge dan berusaha membebaskannya. Namun usahanya gagal. Gisle mengetahui rencana Kristina. Di pertanian, Auduns mengumpulkan beberapa orang untuk mengawal Hakon Hakonsson menuju Nidaros. Akan tetapi, Auduns tetap pesimis. Pada akhirnya, Jerval mencoba meyakinkan Auduns dan pasukan yang dibawanya untuk melindungi Hakon Hakonsson. Ia menyampaikan kata-kata penyemangat agar mereka dapat bersatu dan menjadi berki-beiner sejati yang melindungi raja meskipun mereka hanya petani miskin yang berada di pinggiran kerajaan. Tak lupa Jerval menyampaikan kejadian yang menimpa istrinya akibat pasukan Beglar, yang artinya jika mereka tidak berjuang melindungi kerajaan, keluarga mereka akan bernasib sama seperti yang dialaminya. Jerval kemudian menunjukkan Hakon Hakonsson pada pasukan Auduns, menunjukkan raja yang akan memimpin Norwegia selanjutnya, raja tempat mereka bersatu. Pasukan yang dikumpulkan Auduns pun bersiap menghadapi pasukan Beglar yang terlihat telah mendekati wilayah mereka. Strategi untuk menghadapi pasukan Beglar telah mereka siapkan. Kini, mereka bersiap menjalankan rencana tersebut, bersiap menghadapi pasukan Beglar lalu menuju Nidaros.
Resiko yang mereka hadapi adalah ketika rencananya gagal, Hakon Hakonsson tidak dapat diselamatkan. Hakon Hakonsson kemudian dibawa oleh ibunya. Thorstein mencoba mengalihkan perhatian dengan membawa tas bayi yang seakan-akan Hakon Hakonsson bersamanya. Dan adegan kejar-kejaran di pegunungan yang dipenuhi salju kembali terjadi. Jerval dan pasukannya bersiap melakukan penyerangan terhadap kaum Beglar. Seusai kuda yang membawa Hakon Hakonsson dan ibunya lewat, pertarungan pun tak dapat terhindarkan kembali. Satu persatu pasukan Auduns tewas, begitu juga kaum Beglar. Melihat ada kesempatan untuk memanah pimpinan kaum Beglar yang melakukan penyerangan, Jerval mencoba membidiknya. Namun, ia tak sempat melepaskan bidikannya. Anak panah duluan bersarang ke punggungnya. Auduns yang telah menunggangi kuda untuk mengejar pasukan Beglar pun tak luput dari bidikan anak panah. Dan ia pun tewas. Beruntung, Jerval telah berpegangan di tali yang terikat pada kuda yang sebelumnya ditunggangi Auduns. Kuda tersebut membawa Jerval pada pimpinan pasukan Beglar yang mengejar Hakon Hakonsson dan ibunya. Jerval terus berpegangan pada kuda yang membawanya. Pasukan Beglar mengira kuda tersebut hanya kuda yang lepas. Jerval berhasil melumpuhkan beberapa pasukan Beglar. Thorstein mencoba menghentikan pasukan Beglar yang semakin mendekati Hakon Hakonsson dan ibunya. Alhasil, ia berhasil membunuh salah satu Birkebeiner yang mengkhianati mereka. Gini, tersisa pimpinan penyerangan kaum Beglar yang telah menahan kuda yang membawa Hakon Hakonsson dan ibunya. Beruntung, Jerval sampai tepat waktu, lalu menghadapinya. Mereka bertarung satu lawan satu, sekaligus membalaskan dendam kematian istri dan anaknya, dan Jerval berhasil membunuhnya. Thorstein kemudian membawa Hakon Hakonsson dan ibunya menuju istana di Nidaros. Sementara itu, di istana, Gisle akan melangsungkan pernikahan bersama Kristina. Karena sebagian warga telah melakukan pemberontakan dan mengepung katedral Nidaros, Gisle akan melangsungkan pernikahan di istana tanpa tamu seorang pun. Akhirnya, pernikahan Gisle dan Kristina pun akan segera digelar. Dan di luar istana, Thorstein bersama Hakon Hakonsson telah sampai. Mereka menunjukkan kalung identitas tanda kebangsawanan Hakon Hakonsson pada pengawal. Pernikahan antara Gisle dan Kristina hampir selesai. Namun akhirnya, Inge berhasil masuk dan menggagalkan pernikahan tersebut. Thorstein akhirnya ditunjuk sebagai pelindung Hakon Hakonsson. Dengan persetujuan Birkebeiner, Inge akan menjaga tahta hingga Hakon Hakonsson cukup dewasa untuk memerintah kerajaan. Tahun 1217, Hakon Hakonsson yang berusia 13 tahun menerima tahta dari Ingebardsson dan memerintah selama 46 tahun. Selama pemerintahannya, perdamaian terjalin di Norwegia. Itulah ulasan alur cerita The Last King yang kami bawakan. Jika ada kekurangan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan terima kasih.